Perubahan iklim global berdampak ke seluruh penjuru dunia. Seperti halnya perubahan cuaca seringkali tidak menentu, bencana alam, banjir, kekeringan, merupakan tantangan yang sering kali dijumpai dan menjadi ancaman utama bagi sektor pertanian. Perubahan iklim ekstrim ini juga mempengaruhi kegiatan budidaya tanaman yang menyebabkan penurunan produktivitas, produksi, dan mutu hasil pertanian, serta serangan hama penyakit yang tidak terduga. Sebagai solusi untuk menanggulangi perubahan iklim, Program Strategic Irrigation Modernization Archen Rehabilitation Project (SIMORP), Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas melalui dana Loan World Bank dan AIIB melakukan terobosan untuk mengembangkan kegiatan SIMORP melalui penerapan teknologi Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim. Penerapan teknologi CSA didukung oleh teknologi hemat air melalui sistem irigasi intermittent, alternate wetting and drying, macak-macak, pemupukan berimbang, penggunaan varietas unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi, penggunaan pupuk organik, sistem budidaya padi jajar legowo, penerapan pengendalian organisme pengganggu tanaman terpadu mengutamakan penggunaan pestisida nabati, penggunaan kalender tanam. Kegiatan penerapan teknologi CSA merupakan strategi dalam menghadapi dampak perubahan iklim dalam menjaga ketahanan pangan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan produksi, produktivitas, indeks pertanaman, dan pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan pendapatan petani. Bukti keberhasilan dari penerapan teknologi CSA tahun 2021 terjadi peningkatan produktivitas padi rata-rata 0,69 ton per hektar di lokasi demplot yang tersebar di 1.824 kelompok tani. Hasil ini disertai dengan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 38% dibandingkan dengan cara konvensional. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peran penyuluh pertanian di lokasi SIMORP melalui pengawalan dan pendampingan petani di lapangan. Keberhasilan tersebut perlu dilakukan terobosan dalam pengembangan usaha tani petani lokasi SIMORP dengan penerapan teknologi CSA secara luas melalui scaling up. Di dalam Climate Smart Agriculture, setidaknya ada 3 inovasi teknologi yang betul-betul antisipatif terhadap perubahan iklim. Ada teknologi alternate wetting and drying. Artinya intermittent irrigation atau bisa juga intermittent drainasi. Ini biasanya dilakukan di lahan sawah. Kemudian yang kedua, ada juga teknologi pemanfaatan biopesticide atau pestisida nabati. Kita mengendalikan organisme pengganggu tanaman tidak dengan bahan-bahan kimia, tapi kita menggunakan bahan-bahan nabati. Kemudian yang ketiga, ada inovasi teknologi varietas. Varietas yang betul-betul adaptif terhadap cekaman iklim, adaptif terhadap abiotik maupun kondisi biotik yang tidak menguntungkan bagi tanaman, termasuk juga adaptif terhadap berbagai serangan hama dan penyakit. Proses pengembangan luasan lahan sawah, scaling up, melalui penerapan teknologi CSA, pertanian cerdas iklim, dimulai di tingkat kelompok tani yang mendapatkan manfaat proyek rehabilitasi, modernisasi irigasi, dan dukungan kerjasama dengan Brigade Alat dan Mesin Pertanian, Brigade Al Sintan.
Penerapan teknologi CSA melalui scaling up bertujuan untuk penyebaran inovasi teknologi secara luas, berbasis kawasan, berorientasi agribisnis, sesuai dengan tatanan laju, standar produksi yang diatur berdasarkan permintaan pasar secara berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan berdampak pada pertanian ramah lingkungan. Dan ini semua merupakan partisipasi dari penyuluh pertanian kita yang ada di sini. Bagaimana mereka melakukan transfer inovasi teknologi yang berkenan dengan CSA ini kepada petani, sehingga petani ini akhirnya mau dan mampu menerapkan inovasi CSA. Ya, dengan adanya kegiatan seperti ini kan saya sampaikan tadi, produksinya akan meningkat karena adanya peningkatan produktivitas, dan ini diharapkan akan meningkatkan ketahanan pangan kita. Juga meningkatkan ketahanan pangan, sehingga diharapkan selain ketahanan pangan itu meningkat, kesejahteraan petani tentu saja meningkat. We're very happy to see that these pilots are successful. The pilots are achieving the results that we were hoping they would achieve. And why do I say that they're successful? Because we managed to help farmers change their agricultural practices, while at the same time helping them improve their income, improve their productivity and improve their income. So that's of course very important. If farmers cannot improve their income when they do things differently, then farmers will not do it. So it is very important to understand that farmers have to benefit from these pilots. And that is clearly the case. Based on these successful pilots, what we would like to see is that we will scale it up beyond the 50-hectare pilot that we have here. Pengamatan di lapangan, gangguan terhadap terutama OPT atau organisme pengganggu tanaman terkendali, pengendaliannya menurut petani itu lebih mudah. Tampilan tanaman dibandingkan usia yang sama itu lebih hijau, lebih sehat, walaupun penggunaan pupuk kimianya dikurangi. Yang saya alami sekarang, dari awal tanam sampai sekarang usia sekitar 35 sampai 40 hari setelah tanam gitu. Ya petani merasa nyaman gitu, saya pribadi. Nyamannya di mana? Jadi kita istilahnya punya bapak gitu. Saat tanaman ada penyakit gitu ya, kita bisa menghubungi pihak PPL gitu. Ya, dengan menggunakan pupuk organik, lahan sawah itu lebih bagus, lebih irit dalam pengeluaran biaya. Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim menjadi kunci keberhasilan pertanian di Indonesia. Petani sejahtera, keamanan pangan terjaga. Tak hanya untuk sementara, tapi untuk selamanya. Mari terapkan teknologi CSA melalui budidaya padi ramah lingkungan. Lingkungan sehat, produksi meningkat, petani sejahtera. Saya pikir, saya rasa, saya bisa.